Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sani Sabrina di sini. Hari ini aku bakal sharing ke teman-teman semua terkait dengan kehamilan resiko tinggi yang aku alami ketika hamil anak pertamaku. Jadi, sebelum teman-teman nonton video ini, di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu ya. Pertama kali tahu hamil waktu itu di bulan Juli 2019. Jadi aku nikah di bulan Maret 2019, lalu aku tahu aku hamil di bulan Juli 2019. Waktu tes swab langsung positif, alhamdulillah itu rasanya bahagia banget teman-teman. Setelah itu langsung pergi ke dokter kandungan. Nah, pada saat pergi ke dokter kandungan, pertama kali memang aku pergi ke dokter kandungan yang bukan fetal maternal. Jadi ke dokter kandungan biasa. Di sana memang sempat disuruh cek darah lengkap terlebih dahulu, lalu kemudian ada tes ada tes vitamin D juga, lalu kemudian ada tes virus juga, IgG, IgM gitu. Nah, lalu kemudian pada saat tes darah tersebut dilihatlah trombositku ternyata 86.000. Jadi dengan trombosit segitu itu masih dibilang cukup bagus untuk penderita ITP. Sampai pada akhirnya aku pergi ke dokter kandungan fetal maternal itu saat usia kandunganku 4 bulan. Jadi pada saat itu ketika usia kandunganku udah 4 bulan pergi ke dokter Yudhistira Purwosono, itu ternyata trombositku dengan kondisi 40.000 dan di sana dikatakan bahwa kehamilanku ini merupakan kehamilan dengan resiko yang sangat tinggi. Kenapa dikatakan kehamilan dengan resiko yang sangat tinggi? Hal ini dikarenakan karena kondisi trombositku sangat rendah, bisa cenderung di bawah 10.000. Jadi pada saat pertama kali datang ke dokter Yudhistira Purwosono itu di angka 40.000, lalu kemudian diberikan terapi sama dokter tersebut. Nah, kenapa dibilang dengan resiko yang sangat tinggi? Karena dengan trombosit yang rendah ini, kehamilan pun itu juga menyebabkan kondisi trombosit pada orang normal cenderung turun. Jadi kalau dengan kondisi orang ITP seperti itu, dengan sudah rendah lalu kemudian turun lagi, itu akan sangat berbahaya bagi ibu dan juga bagi janinnya. Bisa jadi ada pendarahan spontan, mendadak, dan bisa jadi juga kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi itu memang dikatakan kehamilan dengan resiko yang cukup tinggi. Nah, pada saat itu setelah pergi ke dokter Yudhistira Purwosono, jujur pada saat pergi ke beliau pertama kali aku udah sempat gak pergi ke dokter darah udah beberapa tahun gitu lamanya. Jadi kata beliau, dokter darahku menyebutkan bahwa kayaknya aku harus pergi ke dokter darah lagi agar melihat kondisi ITP ku ini seperti apa sih sebenarnya. Lalu sempat cari tahu dokter darah yang cocok, akhirnya ketemulah dengan dokter Andika Rahman. Nah, dari kedua dokter tersebut, dokter Andika dengan dokter Yudhistira, dokter Ochinku, dan dokter darah, beliau menyarankan bahwa aku harus melakukan terapi obat lagi, yaitu obat steroid. Nah, obat steroid ini yang mengandung methylprednisolone itu teman-teman, ada di bagian IITD part 2. Nah, di sana aku diberikan dosis obat sebanyak 8 mg per hari dengan harapan kondisi trombosit tidak begitu rendah saat proses kehamilan maupun nanti saat proses melahirkan. Selain diberikan steroid 8 mg per hari, teman-teman, pada saat proses kehamilan tersebut 9 bulan, aku pun melaksanakan beberapa rutinitas, yaitu minum jusnya itu jus apa? Jus yang mengandung likopen yang cukup tinggi, yaitu jus beet dengan apel, lalu kemudian jus wortel dengan tomat. Nah, itu setiap hari aku lakukan untuk memaintain kualitas trombositku, karena cenderung kalau dari dokter darah, trombosit memang mungkin akan menurun karena kehamilan pun menyebabkan kondisi trombosit itu yang juga akan menurun dengan sendirinya. Dari orang normal pun seperti itu. Akhirnya untuk menjaga kualitas bukan kuantitas, kalau kuantitas lebih ke jumlahnya, jadi untuk menjaga kualitas aku meminum jus-jusan tersebut. Lalu kemudian aku juga berjemur setiap harinya, itu bisa sampai dari jam 9 sampai jam 10, itu kurang lebih 15-20 menit aku bisa berjemur sendiri.
Lalu kemudian selain minum jus, aku juga makan banyak sayur, ada sayur bayam, ada sayur kangkung juga setiap harinya. Nah, proses sebelum melahirkan, setelah melahirkan, itu ada beberapa saran dari dokter darahku juga. Jadi sebelum melahirkan itu, aku memang diberikan injeksi, yaitu obat rituximab, atau nama obat di pasarannya adalah Maptera, sebanyak 100 mg. Pemberiannya itu 4 kali dengan injeksi ya, dengan infus. Jadi 1 kali sebelum melahirkan, lalu kemudian saat melahirkan itu 3 kali, dan seminggu, jadi seminggu sekali. Nah, lalu kemudian obat itu diberikan untuk menjaga nilai trombosit itu sendiri dan kualitasnya. Proses persalinan apa yang memang disarankan untuk orang ITP dan dengan kehamilan resiko tinggi ini agak berbeda dari dokter darah dan dari dokter kandungan. Dari dokter kandungan beliau pronormal, jadi menyarankan untuk lahiran normal. Namun dari dokter darah itu menyarankan untuk persalinan sesar agar antibodi si ibu itu tidak menyebabkan keturunan kepada antibodi si anak. Jadi dengan harapan antibodi anak nantinya akan tumbuh dengan sendirinya, jadi tidak akan mengikuti antibodinya si ibu. Nah, ada saran juga dari dokter darah pada saat setelah lahiran nanti anaknya juga harus dicek nih posisi darahnya itu sebenarnya seperti apa. Alhamdulillah kemarin dicek darah lengkap anakku, trombositnya itu 217.000. Terus pernah dicek lagi itu trombositnya sebesar 400.000. Jadi alhamdulillah anakku trombositnya tidak rendah seperti yang dialami oleh ibunya sendiri. Posisi trombosit pada saat kehamilan sesar itu cukup dibilang rendah karena posisi trombositku hanya 61.000 untuk melakukan persalinan sesar. Tapi alhamdulillah saat proses persalinan tidak ada pendarahan yang terjadi. Jadi semuanya normal karena mengikuti saran-saran dari dokter darah dan dari dokter kandungan sendiri. Bagaimana sih kondisi trombositku selama proses kehamilan ya, selama 9 bulan mengandung? Itu cenderung naik turun banget teman-teman, dimana posisi paling rendah itu 10.000 dan posisi paling tinggi itu di 84.000. Nanti aku tunjukkan aja grafik trombositnya seperti ini. Jadi ada saran juga dariku pribadi, itu teman-teman yang memang ada ITP-nya harus memaintain kondisi trombosit. Jadi kalau misalnya ke dokter kita tinggal ngeliatin nih terkait dengan trombosit kita sekarang berapa dari grafik tersebut. Jadi nggak hanya trombosit tapi HB dan juga leukosit itu perlu dicatat di grafik tersebut ya. Tips and trick apa sebenarnya pada saat menjalani kehamilan dengan resiko tinggi ini? Yang pertama itu cari dokter darah dan dokter kandungan. Kalau untuk dokter darahnya sendiri, cari dokter darah yang memang menangani kehamilan dengan resiko tinggi juga dan dengan adanya autoimun ITP ini. Lalu untuk dokter darah, untuk dokter kandungan sendiri, teman-teman silahkan aku anjurkan untuk mencari dokter kandungan fetal maternal karena beliau memang selalu menangani kehamilan yang beresiko tinggi juga. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman aku harapin untuk melakukan pola hidup sehat gitu, dengan minum jus yang mengandung likopen yang sangat tinggi dan juga berjemur serta minum vitamin D. Lalu kemudian yang ketiga adalah teman-teman silahkan batasi aktivitas fisik yang memang membuat teman-teman stres. Kenapa? Karena kondisi stres itu cenderung membuat imun kita itu sangat aktif sehingga kalau misalkan ITP nanti dia akan menyerang trombosit kita sendiri. Jadi harapannya adalah ketika kita sedang bahagia gitu, ketika kita sedang happy itu insya Allah tubuh kita akan senang, jadinya antibodinya juga tidak begitu aktif sehingga trombositnya bisa cenderung tinggi juga teman-teman. Dan jangan lupa juga yang keempat adalah pasrah dan berdoa sama Allah semoga persalinannya nanti dan kehamilannya lancar. Satu tips lagi dari aku pribadi,
untuk dokter darah dan untuk dokter kandungannya, sebisa mungkin teman-teman harus cari dokter yang bisa berkoordinasi dengan baik. Kenapa? Karena beliau-beliau inilah yang nanti akan menangani kita pada saat proses persalinan dan pada saat proses kehamilan kita. Sehingga akan enak kalau misalkan mereka kenal deket nih. Jadi mereka akan berkoordinasi dengan kita mengalami penyakit apa, ataupun nanti kondisi tubuh kita seperti apa, itu bakalan enak banget. Oke, sekian sharingnya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari aku pribadi, ada dokter darah yang memang tidak menyarankan untuk kondisi hamil pada pasien ITP gitu. Jadi ada juga dokter darah yang tidak menyarankan untuk hamil karena memang kondisi ini sangat cukup resikonya tinggi. Jadi kalau misalnya dari aku pribadi, teman-teman silahkan cari dokter yang memang pro juga tentang kehamilan teman-teman, walaupun teman-teman ITP, walaupun teman-teman mengidap autoimun lainnya, karena kita pasti bisa. Dan aku telah membuktikannya dengan melahirkan lancar, walaupun proses persalinannya sesar, tapi insya Allah kita semua bisa diberikan kekuatan untuk menjalani itu semua. Dan alhamdulillah anakku pas lahir juga sehat, sampai sekarang usianya sudah 3 bulan. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan ceritaku. Ketemu lagi nanti di video berikutnya terkait dengan sharing-sharing ITP ataupun sharing-sharing yang lainnya. Dadah!